Pemirsa Khazanah, jika orang kehilangan barang atau kehilangan apapun itu, seringkali kita mendengar karena penyebabnya orang itu kurang bersedekah. Keyakinan ini sudah lumrah di masyarakat muslim di tanah air. Apakah memang kasus kehilangan itu terkait erat dengan sedekah? Penyebabnya karena kurang sedekah? Tentu anggapan dan keyakinan ini sangat baik. Kita memang dianjurkan untuk berhusnuzon, berbaik sangka kepada Allah setiap kali suatu keburukan menimpa diri kita. Dan tak lupa pula menunjuk hidung sendiri sambil berpikir, kira-kira perbuatan buruk apa yang telah kita lakukan. Tetapi akan menjadi kurang baik jika kita meyakini bahwa setiap kehilangan selalu diidentikan dengan kurang sedekah. Sehingga jika ada orang lain yang kehilangan sesuatu, serta-merta kita katakan, pantas saja, paling dia kurang sedekah, makanya barangnya hilang. Seolah kita dapat menebak bahwa setiap orang yang kehilangan pasti karena lalai, kurang menginfakkan hartanya. Selain tidak ada nas agama yang menyatakan secara eksplisit bahwa setiap kehilangan selalu paralel dengan kelalaian dalam bersedekah, layaknya suatu musibah juga tidak selalu terjadi untuk menghukum orang yang ditimpanya. Perlu diingat bahwa Allah lah yang berhak mengambil setiap harta yang dititipkannya kepada siapapun, bahkan tanpa alasan apapun. Semua atas kehendak Allah. Bisa jadi kehilangan itu bukan musibah karena kurang bersedekah, tetapi Allah sedang menginginkan hambanya itu tidak mencintai dunia melebihi cinta kepadanya. Sehingga Allah menetapkan orang itu kehilangan berturut-turut agar mawas diri, lantas tak lagi merasa berat jika harus berpisah dengan dunia. Atau mungkin kehilangan itu adalah cara Allah agar orang itu semakin dekat kepadanya, agar mengalir doa-doa, dan agar kelak orang itu merasakan bahagia yang luar biasa saat dipertemukan oleh Allah dengan nikmat yang berlipat-lipat. Bukankah lapar akan mengantarkan seseorang pada nikmat seteguk air, dan kehilangan akan mengantarkan pada nikmat perjumpaan? Perjumpaan kembali dengan sesuatu yang telah hilang, bahkan dalam jumlah yang lebih banyak. Maka berbuatlah adil terhadap diri sendiri dan juga kepada orang lain. Berikan teguran keras pada diri sendiri dan prasangka baik kepada Allah atas yang menimpa orang lain. Sebab kita mengetahui apa yang kita lakukan dan tidak mengetahui apa yang orang lain kerjakan. Kehilangan tidak identik dengan kurang sedekah, dan kurang sedekah tidak identik dengan kehilangan. Keduanya tidak memiliki hubungan sebab akibat yang mutlak. Namun demikian juga kasus-kasus kehilangan tidak berarti tidak ada hubungannya sama sekali dengan kurangnya sedekah. Ada nas agama yang bersifat umum dan bisa ditarik ke pemahaman yang seperti itu. Misalnya, ada sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang menyatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Tidaklah para hamba memasuki waktu pagi hari kecuali ada dua malaikat turun ke dunia. Salah satu dari mereka berdoa, 'Ya Allah, berikanlah ganti yang baik kepada orang yang berinfak.' Sedang malaikat yang satunya lagi mengatakan, 'Ya Allah, timpakanlah kerusakan pada harta orang yang menahan hartanya.'" Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Orang yang menahan hartanya akan didoakan buruk oleh malaikat agar hartanya rusak. Apa maksudnya hartanya rusak di sini? Rusak bisa berarti rusak secara materi atau maknawi. Rusak secara materi bisa dalam bentuk hartanya habis karena ditipu orang. Rusak dimakan tikus, terbakar, hilang begitu tanpa diketahui sebabnya secara pasti, atau karena sebab lain yang seperti itu. Sedang rusak secara maknawi bisa berarti rusak keberkahannya, sehingga pemiliknya tak bisa memanfaatkan harta tersebut untuk kebaikan. Dampak paling kelihatan, harta yang dimilikinya tidak akan mendatangkan ketentraman hati dan tidak pula menambah kedekatannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dalam rangka mawas diri atau memberikan nasihat kepada orang lain yang memang mengharapkannya, kita boleh menganggap musibah kehilangan harta yang menimpa kita sebagai peringatan bila sedekah atau infak kita perlu ditingkatkan lagi. Inilah yang dimaksud dengan doa malaikat agar Allah memberikan pengganti kepada orang yang berinfak dan memberikan kerusakan kepada orang yang tidak mau berinfak. Siapa yang merenungkan hadis ini pasti akan berusaha untuk menginfakkan dan menyedekahkan apapun yang dia mampu setiap hari. Tidak harus besar, bisa dengan sesuatu yang ringan. Sarapan untuk orang miskin, sebungkus nasi untuk orang membutuhkan, sebotol air untuk orang yang memerlukan, sebutir buah untuk orang miskin, makanan ringan untuk anak-anak,
panganan untuk teman sekantor, dan semisalnya. Bukan hanya kepada orang lain, apa yang kita berikan sebagai nafkah wajib kepada istri dan anak-anak kita masuk di dalamnya. Bahkan termasuk makna utama dari hadis ini. Jika berharap keridhaan Allah dalam amal ini, niscaya Dia akan memberikan pahala besar dan ganti lebih baik. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan barang apa saja yang kamu nafkahkan, maka Allah akan menggantinya, dan Dialah pemberi rezeki yang sebaik-baiknya." Al-Quran Surah Saba ayat 39. Menjelaskan ayat ini, Imam Ibnu Katsir rahimahullah menjelaskan, apapun yang kamu infakkan dalam apa yang diperintahkan kepadamu atau yang dibolehkan untukmu, maka Dia akan memberikan gantinya untukmu di dunia dan di akhirat dengan ganjaran dan pahala. Penafsiran ini lalu didukung dengan firman Allah dalam hadis qudsi, "Berinfaklah, niscaya aku akan berinfak kepadamu." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Penafsiran ini juga dikuatkan oleh hadis tentang doa malaikat bagi orang yang berinfak dan orang yang pelit. Nabi SAW bersabda, "Tiada hari kecuali pada pagi harinya ada dua malaikat yang turun. Lalu salah satunya berdoa, 'Ya Allah, berilah ganti untuk orang yang berinfak.' Sedangkan yang lain berdoa, 'Ya Allah, timpakanlah kerugian kepada orang yang kikir, tidak berinfak.'" Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Berkat doa baik dari malaikat, Allah memberikan ganti yang lebih baik dari harta yang diinfakkan, baik di dunia maupun di akhirat. Ya Allah, berilah ganti dari harta orang yang berinfak. Wallahu a'lam. Pemirsa Khazanah, salat merupakan ibadah yang pertama kali ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di akhirat nanti. Karena melaksanakannya menjadi cerminan pelaksanaan ibadah lain. Semua rukun Islam terwakili dalam solat. Orang yang solat harus mengucapkan 2 kalimat syahadat, berpuasa dengan tidak makan dan minum selama solat, bersedekah dengan waktu, dan haji dengan menghadapkan wajah ke arah Baitullah. Solat juga menjadi tiang agama, karena siapa yang menegakkannya maka ia telah menegakkan agama. Sebaliknya, barang siapa merobohkannya, maka ia telah merobohkan agama. Namun seperti kita sadari, kualitas solat kita tidaklah stabil. Pasang surut naik turun sesuai dengan tingkat semangat kita atau kondisi kesehatan kita. Jika demikian halnya, mungkinkah agama kita harus roboh seiring dengan menurunnya kualitas solat wajib kita? Tidak. Allah Subhanahu wa Ta'ala masih sayang kepada kita. Allah masih mengasihi kita, Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk menambal lubang-lubang yang mungkin timbul saat kita melaksanakan sholat wajib secara kurang sempurna. Allah masih memberikan kesempatan untuk menambalnya dengan melakukan sholat-sholat nawafil atau sholat tatawu atau sholat sunnah yang mengiringi sholat wajib. Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya amalan yang pertama kali dihisab dari manusia di hari kiamat nanti adalah sholat. Allah yang Maha Agung dan Maha Perkasa berfirman kepada malaikatnya, sedangkan Dia lebih tahu tentang apa yang ditanyakannya itu. Lihatlah solat hambaku, apakah dia melakukannya secara sempurna ataukah ada yang kurang? Jika solatnya sempurna, maka akan dicatat baginya pahala yang sempurna. Sebaliknya, jika dalam solatnya ada sedikit kekurangan, maka Allah berfirman, lihatlah, apakah hambaku memiliki solat sunnah? Jika dia memiliki solat sunnah, Allah berfirman, tutuplah kekurangan yang ada pada solat wajibnya dengan solat sunnahnya. Kemudian amalan lainnya juga akan diperlakukan seperti ini." Hadis riwayat Abu Daud, Ibnu Majah, dan Ahmad dari Abu Hurairah. Kita tahu dengan pasti bahwa tidak ada orang yang yakin bahwa solat 5 waktunya dikerjakan secara sempurna. Kadang kita tidak konsentrasi, tidak khusyuk, menghadirkan hati. Juga kadang kita tidak tawadhu, tenang dalam solat. Maka itulah manfaat solat sunnah akan menutupi kekurangan pada solat wajib kita. Solat sunnah akan menghapuskan dosa dan meninggikan derajat. Ma'dan bin Abi Tolhah al-Ya'mari menuturkan, aku pernah bertemu dengan Sauban radhiyallahu anhu, bekas budak Rasulullah SAW. Lalu aku berkata kepadanya, beritahukan kepadaku suatu amalan yang karenanya Allah Subhanahu wa Ta'ala memasukkanku ke dalam surga. Sauban diam, tidak menjawab. Ma'dan bertanya lagi untuk kedua kalinya, dan Sauban pun masih tetap diam.
Baru ketika ditanya untuk yang ketiga kalinya, dia menjawab, "Aku pernah menanyakan hal yang sama kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan beliau bersabda, hendaklah engkau memperbanyak sujud, memperbanyak solat kepada Allah. Karena tidaklah engkau melakukan sekali sujud kepada Allah, melainkan Allah akan meninggikan derajatmu dan menghapuskan dosamu." Kemudian Ma'dan menuturkan, "Aku juga pernah bertemu Abu Darda radhiyallahu anhu dan menanyakan hal yang sama. Lalu sahabat Abu Darda menjawab dengan jawaban yang sama dengan yang diberikan Sauban kepadaku." Hadis riwayat Muslim. Jadi memperbanyak sujud bisa dilakukan dengan memperbanyak sholat sunnah atau nawafil. Dengan memperbanyak sholat sunnah akan mendekatkan seseorang dengan Rasulullah SAW di surga. Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami radhiyallahu anhu pernah menuturkan, "Saya pernah bermalam bersama Rasulullah SAW, lalu aku membawakan air wudunya dan air untuk hajatnya. Maka beliau berkata kepadaku, 'Mintalah kepadaku.' Maka aku berkata, 'Aku hanya meminta agar aku bisa menemanimu di surga.' Beliau bertanya lagi, 'Adakah permintaan yang lain?' Aku menjawab, 'Tidak, itu saja.' Maka beliau menjawab, 'Bantulah aku untuk mewujudkan keinginanmu dengan banyak melakukan sujud.' Hadis riwayat Muslim. Yang dimaksud dengan memperbanyak sujud adalah memperbanyak sujud dalam sholat. Jadi jika seseorang yang rajin melakukan sholat sunnah secara otomatis juga telah memperbanyak sujud. Orang yang rajin melakukan sholat nawafil atau sholat sunnah akan meraih cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jika sudah meraih cintanya, maka Allah akan membimbing pendengaran, penglihatan, kaki dan tangannya, serta doanya pun mustajab. Nabi SAW bersabda, Allah berfirman, "Barang siapa memerangi wali kekasihku, maka aku telah mengumumkan perang kepadanya. Hambaku tidak akan mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai daripada amalan yang aku wajibkan kepadanya. Tetapi hambaku masih terus mendekatkan diri kepadaku dengan amalan-amalan sunnah sehingga aku mencintainya. Jika aku telah mencintainya, maka aku akan memberi petunjuk pada pendengaran yang ia gunakan untuk mendengar, memberi petunjuk kepada penglihatannya yang ia gunakan untuk melihat, memberi petunjuk kepada tangannya yang ia gunakan untuk memukul, memberi petunjuk pada kakinya yang ia gunakan untuk berjalan. Jika ia memohon sesuatu kepadaku, pasti aku kabulkan. Dan jika ia memohon perlindungan, pasti aku lindungi." Hadis riwayat Bukhari. Inilah sholat sunnah yang disebut dengan sholat sunnah nawafil, atau sholat tatawu, sukarela, atau sholat mustahab, atau sholat sunnah yang mengiringi sholat wajib. Agar sholat sunnah memberikan manfaat yang maksimal, ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Pertama, sebaiknya dilakukan di rumah. Hal ini dicontohkan oleh Nabi SAW. Jika kita menelaah jauh ke sisi rumah Rasul, beliau memerintahkan agar rumah kita tidak pernah sepi dari ibadah dan zikir seperti wasiat Nabi SAW. Jadikanlah sholat kalian di rumah kalian, janganlah jadikan rumah kalian seperti kuburan. Hadis riwayat Bukhari. Mengomentari hadis ini, Ibnu Battal rahimahullah dalam Syarah Al-Bukhari menyatakan, ini adalah permisalan yang amat bagus, di mana Nabi SAW memisalkan rumah yang tidak didirikan sholat di dalamnya bagaikan kuburan, tempat orang mati yang tidak mungkin melakukan ibadah di sana. Serupa dengan ini beliau juga memisalkan orang yang tidur semalaman tanpa sholat tahajud dengan mayat yang kebaikannya telah terputus. Dalam hadis lain dari Zaid bin Sabit, Rasulullah SAW bersabda, "Sebaik-baik solat seseorang adalah yang dilakukan di rumahnya, kecuali solat wajib." Hadis riwayat Bukhari dan Ahmad. Di antara faedah melakukan solat sunnah di rumah adalah segala kejelekan akan sulit masuk ke dalam rumah. Juga rumah akan semakin terisi dengan kebaikan. Jika engkau keluar dari rumahmu, maka lakukanlah solat 2 rakaat. Niscaya keduanya akan menghalangimu terjerumus ke jalan keluar yang buruk. Jika engkau memasuki rumahmu, maka lakukanlah sholat 2 rakaat. Niscaya keduanya akan menghalangimu dari terjerumus ke jalan masuk yang buruk. Hadis riwayat Al-Bazzar. Kedua, sholat sunnah dilakukan secara berkesinambungan. Semua bentuk ibadah akan terasa hasilnya jika telah dilaksanakan secara konsisten dalam waktu yang lama. Diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, "Amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah amalan yang paling rutin walaupun itu sedikit.
Aisyah pun setiap kali melakukan suatu amalan selalu bertekad untuk melakukannya secara rutin. Hadis riwayat Muslim. Wallahu a'lam. Pemirsa, jangan lihat sesuatu pada permukaannya saja. Sekelompok biker yang seringkali dipandang negatif berinisiatif menggelorakan waktu paling berbahaya dalam sehari. Waktu subuh yang sangat berbahaya jika tidak digunakan dengan baik. Jangan kemana-mana. Sesaat lagi, Khazanah segera kembali.